Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih di dalam Kristus. Banyak orang yang bercita-cita menjadi orang yang berkuasa. Bahkan kekuasaan seringkali dicari dan dikejar serta diusahakan oleh orang-orang tertentu. Ada berbagai macam motivasi orang ingin berkuasa. Ada orang yang ingin berkuasa supaya dia dihormati, dihargai, disegani, dipuji. Bahkan ada orang yang bercita-cita menjadi berkuasa dan penguasa supaya banyak hartanya. Yang dicari adalah uang. Masih banyak motivasi-motivasi yang lain tentang kekuasaan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pada Injil hari ini Yesus tampil di depan umum mengajar banyak orang sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat, sehingga Yesus dibandingkan antara Yesus dan ahli-ahli Taurat itu sendiri. Ada perbedaan antara langit dan bumi. Dia tampil beda. Itu berarti bahwa kuasa yang diemban dan dimiliki oleh Yesus beda dengan kuasa yang dimiliki oleh para ahli Taurat pada waktu itu. Mereka sudah bisa melihat dengan jeli dan cermat perbedaannya. Pelayanan Yesus di dunia memang hanya berlangsung tidak begitu lama. Namun dalam waktu yang singkat itu, perkataannya, ucapannya, dan perilakunya mengherankan orang, mengubah hati, dan pada akhirnya menjungkir balikan dunia itu sendiri. Itulah yang terjadi kalau kita perhatikan dengan baik. Keadaan Yesus mengubah dunia, juga mengubah hati manusia dari dulu hingga saat sekarang ini. Ketika Yesus di Kafarnaum dan ketika tiba hari Sabat, membuat orang-orang yang sedang berada di rumah ibadat itu takjub melihat kuasa Yesus melalui pengajaran dan juga ketika ia menundukkan roh jahat yang sedang merasuki seseorang. Jadi pada waktu itu orang-orang Kafarnaum heran sekali, luar biasa. Orang ini ada kekaguman, ada keheranan melihat pengajaran Yesus yang sungguh-sungguh penuh kuasa itu sendiri. Rasa takjub dialami orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan roh jahat pun tunduk kepadanya. Itu semakin membuat orang-orang Kafarnaum takjub. Karena roh jahat mengetahui identitas Yesus yang sebenarnya. Bahkan dia begitu ketakutan sehingga sewaktu Yesus menghardiknya, roh jahat itu cepat-cepat keluar dari orang yang kerasukan itu sendiri. Yang hebat di sini adalah bahwa roh jahat itu tahu identitas Yesus, bahwa dia adalah yang kudus, yang datang dari Allah. Roh jahat saja tahu identitas Yesus, dan diharapkan kita semua juga tahu tentang identitas Yesus sendiri, bahwa dia yang kudus, utusan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kuasa Yesus memperlihatkan bahwa kehadirannya ke dalam dunia adalah kehadiran kuasa Allah untuk memperbarui kehidupan manusia, untuk membawa manusia bebas dari kuasa dosa itu sendiri. Jika kita memperhatikan bagaimana respon dari orang-orang yang mendengar pengajarannya tadi, reaksinya adalah dia bertanya, apa ini suatu ajaran baru? Mereka kagum. Dari rasa kagum itulah mereka mencoba untuk memahami siapakah Yesus.
Kuasa Yesus dinyatakan di dalam pemisahnya antara kuasa yang jahat dan juga kepentingan Allah itu sendiri. Sehingga pada peristiwa itu terlihat otoritas kuasa Yesus, bahwa kuasa yang diterima dan dimiliki oleh Yesus adalah benar-benar berasal dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri. Tampak sekali dampaknya, akibatnya, buahnya, bahwa orang-orang yang mendengarkannya sungguh-sungguh berubah hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, roh jahat merasuki seorang yang ada dalam rumah ibadat itu tidak mengendaki kehadiran Yesus sebenarnya, namun roh jahat itu tidak mampu menolaknya. Sebenarnya roh jahat tadi tidak senang Yesus itu datang, tapi dia nggak bisa menolaknya, apalagi melawannya. Perintah Yesus yang menyuruhnya keluar dari tubuh manusia yang kerasukan itu, langsung dia keluar. Karena apa? Nggak berdaya. Kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kuasa roh jahat itu sendiri. Sehingga pekerjaan-pekerjaan roh jahat menjadi ancaman bagi kehidupan manusia hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun. Ketika manusia masih hidup dalam dunia, itu selalu akan terancam dengan godaan-godaan roh jahat itu sendiri. Tetapi kita sebagai orang beriman diyakinkan dan diteguhkan bahwa ada kuasa yang dapat menghalau dan membentengi kita dari pekerjaan-pekerjaan roh jahat itu sendiri, yaitu kuasa firman Tuhan. Terlebih-lebih adalah kuasa yang tampak di dalam pribadi Yesus. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh membaca kitab suci, membaca firman Allah, kita akan dibentengi dari kejahatan-kejahatan, asal menafsirkannya secara benar. Sehingga ada benteng, yakinlah kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membaca kitab suci dan merenungkannya, kita punya benteng. Oh, inilah Bapak, Ibu, dan saudara kasih, roh-roh jahat itu bekerja hingga saat ini untuk merasuki dan menjerat kita masuk di dalam rancangan-rancangannya yang jahat. Namanya saja roh jahat, tidak mungkin punya rancangan yang mulia, tidak mungkin mempunyai rancangan yang kudus, tapi rancangan-rancangan roh jahat pasti jahat. Maka kita harus berani berkata tidak di dalam hidup ini. Berkata tidak apa? Tidak untuk kebencian, untuk berita hoax, untuk balas dendam, dan nafsu-nafsu duniawi. Dikala kita tidak berani berkata tidak, maka kita akan hanyut dan larut di dalam karya-karya roh jahat itu sendiri. Maka sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya mengatakan ya. Berkata ya apa? Ya untuk mengasihi, ya untuk mengampuni, ya untuk mengembangkan sikap toleransi, ya untuk menerima perbedaan dan membangun persaudaraan dalam lintas agama, budaya, keyakinan, dan ras sekalipun. Inilah yang harus dikatakan, dan itulah kuasa Allah. Kita diminta berkata ya. Ya, saya sebagai orang Katolik, ya, saya sebagai orang pengikut Yesus, saya akan mengasihi, ya, saya akan mengampuni, mempunyai sikap toleransi dan sebagainya. Inilah kuasa dari Allah. Kuasa dari Allah itu mempersatukan, kuasa dari Allah itu menghidupkan dan bukan mematikan. Tantangan kita pada zaman sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, apalagi kalau kita melihat mesos terus gitu, betapa tantangan ini untuk berkata ya, ini tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus telah menyatakan kuasanya yang besar atas kehidupan ini.
Namun apakah kita telah memberikan otoritas kuasa yang dibawa Yesus itu di dalam diri kita dengan berkata ya? Inilah perlu kita renungkan bersama-sama. Kalau kita berkata ya, adalah kita telah dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, dan kita dibimbing oleh kuasa Roh Kudus yang dibawa oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih, kesungguhan kita menerima Yesus akan membuat kita takjub. Semakin kita mengenalnya, semakin kita punya sikap rendah hati pada pengajarannya, semakin kita kagum oleh kuasanya. Sehingga kalau kita perhatikan, kita akan kagum betapa luar biasa apa yang dilakukan Yesus. Setiap peristiwa yang kita hadapi selalu ada yang baru dan membuat kita takjub kepada Allah. Sebab Tuhan berfirman bagi kita dengan penuh kuasa, kehidupan kita adalah karya Allah. Kalau kita sering merenungkan, merefleksikan, maka kita pun akan semakin takjub, penuh keheranan, penuh kekaguman, dan akhirnya kita hanya bisa mengucap syukur atas kasih dari Allah yang dialirkan, diberikan pada kita. Tuhan, saya bersyukur, saya ini seperti ini, tetapi Engkau tetap mencintai saya. Kagum. Padahal saya seringkali melanggar perintah-perintah-Mu, tetapi Engkau tetap beri hidup. Kita hanya bisa bersyukur. Tuhan, syukur atas semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, perkataan Kristus, perumpamaan-perumpamaannya, doa-doanya, percakapannya sangat berkuasa bagi orang-orang yang percaya. Kebenaran kekal yang dia bawa bukan kebenaran sementara. Maka biarkanlah pesan yang telah mengubah dunia ini mengubah hidup kita masing-masing. Semoga kita semakin takjub atas karya-karya Yesus dan juga melaksanakan di dalam hidup kita sehari-hari.